Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, guru mapel Bahasa Indonesia dan mengajar di SMK Gema Nusantara. Nah, jangan lupa di subscribe, like channel Ibu ini supaya Anda tidak ketinggalan video pembelajaran Ibu selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda semuanya, Ibu harap Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Masih mengenai materi teks prosedur. Pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi D dan E. Materi D-nya adalah analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, materi E-nya penyusunan teks prosedur. Kita bahas materinya satu persatu. Analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi di sini kita membahas struktur, prosedur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu ada dua. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan adalah hasil akhir yang dicapai. Yang kedua, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Pada teks prosedur, langkah-langkah berupa urutan yang biasanya tidak dapat diubah. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Nah, jadi struktur teks prosedur ada dua. Yang pertama tujuan dan yang kedua langkah-langkah. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya, cara benar menghidupkan komputer. Nah, dari paragraf yang pertama, itu adalah struktur yang pertama, yaitu strukturnya tujuan. Jadi di sini kita membahas mengenai tujuannya. Lanjut struktur yang keduanya, kita membahas mengenai langkah-langkahnya. Nah, jadi Ananda, kalau Ananda mau membuat teks prosedur, buatlah dengan dua struktur. Yang pertama mengenai tujuan, yang kedua mengenai langkah-langkah. Nah, itu dia struktur dari teks prosedur. Semoga Ananda bisa memahami. Lanjut kita ke materi yang keduanya, analisis kebahasaan teks prosedur. Jadi kita akan membahas kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks prosedur. Nah, yang pertama, di dalam teks prosedur itu ada penanda wacana. Nah, penanda wacana ini adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Kegagalan dalam penggunaan penandaan wacana yang tidak tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan yang lengkap. Nah, penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata pertama. Nah, ini dia contohnya. Jadi, penanda itu fungsinya merangkai pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua. Maksudnya, merangkai kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Gunakanlah penanda wacana ini, contohnya lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Jadi kalau Ananda mau bikin langkah-langkah, gunakanlah penanda wacana ini. Lanjut yang kedua, kata ganti atau promina. Jadi kebahasaan dalam teks prosedur ini ada kata ganti atau promina. Nah, Ananda sudah memahami ya, sudah pernah belajar. Jadi di sini kata ganti itu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Ini dia. Ia, nya, mereka, kita, dan kami. Oke, kita lanjut. Konjungsi. Nah, konjungsi ini Ananda juga udah mengerti apa itu dia. Konjungsi ini adalah kata sambung atau kata hubung. Nah, jadi contohnya penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat. Nah, contohnya ini jika, apabila, seandainya. Jadi kalau pernyataan kita itu menyatakan syarat, kita
kita gunakan kata sambungnya atau kata hubungnya jika apabila seandainya. Nah, yang kedua, kalau konjungsi kita itu mengacu pada urutan waktu atau sekaligus menjadi sarana kohesi teks seperti kita pakai katanya, kemudian, atau setelah. Jadi kalau Ananda misalnya teks prosedurnya itu menggunakan konjungsi yang mengacu ke urutan waktu, gunakanlah katanya itu kemudian atau setelah. Itu dia. Kita lanjut. Kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Teks prosedur mengandung banyak perintah. Jadi, kenapa ada kalimat imperatif? Karena teks prosedur ini banyak mengandung perintah. Nah, ini dia contohnya. Pertama, campurkan ketiga bahan tersebut secara profesional. Setelah itu, bentuklah campuran adonan menjadi botol dengan cetakan. Nah, contoh ini adalah contoh dari kalimat imperatif. Kenapa? Karena di sini dia memberikan perintah. Oke, kita lanjut ke kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Pernyataan deklaratif berfungsi memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, jika contoh-contoh kalimat imperatif tersebut diubah menjadi kalimat deklaratif, kalimat-kalimat tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Ini dia contohnya kalimat deklaratif. Botol siap digunakan. Kaca untuk botol dapat dibuat dari pasir dan abu soda. Jadi kalimat deklaratif itu kalimat yang berisi pernyataan, bukan kalimat perintah lagi. Kita berikan dengan pernyataan. Lanjut kita yang keenam, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat interrogatif ini berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalimat interrogatif ini dibagi menjadi dua. Ini dia, kalimat interrogatif yang menuntut jawaban yang ya atau tidak. Yang kedua, berikut kalimat integratif yang menuntut jawaban yang berupa informasi. Jadi, kalimat interrogatif yang menuntut jawaban atau ya atau tidak saja. Ini dia contohnya. Apakah Anda mengenali petugas? Ya. Apakah Anda mengenali petugas? Tidak. Nah, jadi jawabannya hanya ya atau tidak. Kalimat interrogatif yang kedua, kalimat yang jawabannya itu berupa informasi. Ini dia contoh kalimatnya. Mengapa Anda menyerahkan STNK kepada petugas? Nah, saya menyerahkan STNK kepada petugas supaya STNK saya ini bisa diperbaiki karena ada kesalahan ini. Nah, jadi kita jawabnya bukan ya atau tidak lagi. Nah, itu dia pengertian dari kalimat-kalimat imperatif, deklaratif, dan kalimat interrogatif. Nah, ini dia ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Nah, jadi ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, penanda wacana. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, kalimat imperatif. Yang kelima, kalimat deklaratif. Yang keenam, kalimat interrogatif. Oke, sampai di sini semoga Ananda bisa memahami. Sebelum kita lanjut, materi ibu ini dibantu oleh Ibu Desi Erlina Sari. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang E, penyusunan teks prosedur. Nah, pengembangan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Jadi, kalau kita mau menyusun teks prosedur, yang pertama kita harus kembangkan teks prosedur tersebut dengan memperhatikan struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga memakai kebahasaan-kebahasaan yang dominan. Jadi, kalau mau menyusun, jangan sembarang-sembarang menyusun teks prosedur tersebut, harus menggunakan struktur. Nah, bisa kita lihat. Rancangan teks prosedur yang Ananda buat dapat disambungkan menjadi teks prosedur. Nah, jadi rancangan yang telah kita buat itu bisa kita jadikan teks prosedur. Nah, dalam mengembangkan teks prosedur tersebut harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Struktur kebahasaan yang dominan dalam teks prosedur antara lain mengandung penanda wacana, konjungsi, kata hubung,
promina, kata ganti, dan kalimat imperatif, deklaratif, serta interrogatif. Jadi, harus diperhatikan struktur kebahasaannya ini. Lanjut, setelah mengembangkan teks prosedur, selanjutnya Ananda akan mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang telah Ananda buat. Kerangka teks prosedur berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kita lanjut ke materi yang kedua, presentasi, tanggapan, dan revisi teks prosedur yang disusun. Ananda telah mengembangkan rancangan teks prosedur dan menyusunnya menjadi teks prosedur. Nah, selanjutnya Ananda akan presentasikan hasil kerja tersebut di depan teman-teman Ananda. Saat memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. Jadi, intonasi Ananda harus jelas. Setelah presentasi selesai, Ananda bisa mengucapkan terima kasih dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi presentasi teks prosedur Ananda tersebut. Tanggapan tersebut dapat berupa pertanyaan maupun saran. Ananda dapat memberikan beberapa pertanyaan agar audiens leluasa menyampaikan tanggapan tersebut. Nah, tanggapan yang disampaikan oleh audiens bisa berupa kritik. Kritik yang membangun dianggap sebagai koreksi dari teks kita. Nah, dengan mengoreksi tersebut, prosedur yang telah kita sampaikan bisa direvisi. Jadi, langkah-langkah prosedur dapat lebih efisien serta mengurangi tingkat kegagalan. Nah, itu dia materi mengenai presentasi, tanggapan, serta revisi teks prosedur. Jadi, itulah materi kita untuk pertemuan yang ketiga ini. Ibu ambil kesimpulannya, materi kita untuk pertemuan ketiga ini ada dua. Yang pertama, analisis isi, struktur, serta kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, kita membahas mengenai penyusunan teks prosedur. Nah, semoga Ananda sudah bisa memahami materi D dan E ini. Sekian materi kita mengenai teks prosedur. Jadi, Ibu harap Ananda bisa mendapatkan nilai yang bagus mengenai teks prosedur ini. Ibu akhiri, sekian, terima kasih.